Sementara Donald Trump mempertimbangkan pro dan kontra serangan terhadap Iran, Iran sendiri dalam waktu dekat bisa saja menerima rudal hipersonik anti kapal dari Tiongkok yang dapat digunakan untuk menyerang armada Amerika di Timur Tengah. Iran hampir mencapai kesepakatan dengan Tiongkok untuk membeli rudal jelajah anti kapal supersonik di tengah peningkatan besar-besaran kehadiran Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Iran. Reuters melaporkan hal ini dengan mengutip 6 sumber yang mengetahui negosiasi. Hal inilah yang menjelaskan, omong-omong, upaya Iran untuk mengulur waktu dalam negosiasi dan bahkan memberi sinyal bahwa rezim Ayatollah seolah-olah siap untuk membuat konsesi. Sebelumnya, saya ingatkan diketahui bahwa Iran telah sepakat dengan Rusia untuk membeli 500 peluncur rudal bergerak verba dan sekitar 2.500 rudal anti pesawat portabel. Semua persenjataan ini akan diarahkan untuk melawan Amerika, sementara Trump masih menimbang untuk menyerang Iran atau tidak. Nama saya Alexei Peci, mari bahas topik ini bersama. Sebelum mulai, silakan berlangganan, beri suka, dan tulis komentar di bawah. Jangan lupa berlangganan saluran Telegram saya, Peci News, melalui tautan di deskripsi. Kami membagikan berita terbaru segera setelah diterima. Jadi, sementara Donald Trump masih ragu-ragu dan belum memutuskan untuk menyerang Iran, di Teheran mereka memutuskan untuk tidak membuang waktu dan mulai mempersenjatai diri. Reuters menulis Iran hampir sepakat dengan Tiongkok membeli rudal jelajah anti kapal supersonik di tengah peningkatan besar kehadiran Angkatan Laut. Menurut kantor berita tersebut, yang dimaksud adalah pengiriman rudal Tiongkok CM-302. Jangkauan rudal tersebut sekitar 300 km dan mereka mampu menghindari pertahanan kapal dengan terbang pada ketinggian rendah dan kecepatan tinggi. Para ahli persenjataan mencatat penempatan rudal ini akan meningkatkan kemampuan serangan Iran dan menjadi ancaman besar bagi Angkatan Laut Alaihissalam di wilayah tersebut. Selanjutnya, saya kutip pernyataan Reuters. Jika Iran memiliki rudal supersonik untuk menyerang kapal-kapal di wilayah ini, itu akan sepenuhnya mengubah situasinya. Rudal ini sulit dicegat dan Amerika Serikat bisa kehilangan keunggulan strategisnya. Menurut sumber, negosiasi untuk pembelian sistem rudal telah dimulai setidaknya 2 tahun yang lalu, namun tiba-tiba dipercepat setelah perang 12 hari antara Israel dan Iran pada bulan Juni 2025. Pada musim panas, ketika negosiasi memasuki tahap akhir, pejabat militer dan pemerintah Iran tingkat tinggi, termasuk Wakil Menteri Pertahanan Masud Orai, mengunjungi Tiongkok untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut di Kementerian Luar Negeri Iran. Kantor berita Reuters mengomentari cerita ini, menyatakan bahwa sekarang adalah waktu yang paling tepat untuk memanfaatkan perjanjian militer dan perjanjian keamanan dengan sekutu kita. Jadi, apakah ini tanda Iran akan segera beli rudal dari Tiongkok? Menariknya, Gedung Putih tidak langsung mengomentari kemungkinan kesepakatan tersebut. Namun, perwakilan dari pemerintahan Trump mengingatkan tentang posisi Presiden Amerika dengan kutipan, "Entah kita mencapai kesepakatan atau kita harus mengambil langkah yang sangat keras." Seperti sebelumnya, Trump pada 19 Februari menyatakan Iran punya 10 hingga 15 hari untuk kesepakatan nuklir. Jika tidak, ia mengancam akan terjadi hal-hal sangat buruk. Amerika Serikat telah mengerahkan kekuatan militer terbesar di Timur Tengah sejak invasi Irak 2023. Menurut data dari Axios dan Reuters, Pentagon telah memberikan beberapa opsi kepada Trump, mulai dari serangan terbatas hingga kampanye besar-besaran dengan eliminasi pimpinan militer politik Iran. Namun, sebelumnya, diketahui bahwa Iran telah mencapai kesepakatan dengan Rusia untuk membeli 500 peluncur bergerak verba dan sekitar 2.500 rudal anti pesawat portabel, 9 M336 dengan nilai sekitar 500 juta euro. Selama 3 tahun, Moskwa dan Teheran telah menandatangani perjanjian terkait pada bulan Desember 2025. Menurut Financial Times, Teheran meminta Moskwa menjual rudal portabel pada Juli lalu di tengah serangan ISC ke fasilitas nuklir Iran. Artinya bersamaan dengan permintaan ke Tiongkok. Dan di sini juga saya ingatkan pada 17 Januari 2025 Rusia dan Iran menandatangani perjanjian kemitraan strategis yang tujuannya diumumkan kedua pihak adalah untuk memperdalam hubungan, termasuk kerjasama ekonomi dan militer.
Dan pada pertengahan Februari 2026, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengumumkan bahwa Angkatan Laut Rusia dan Iran telah melakukan manuver militer bersama di Teluk Oman. Dan seperti yang Anda pahami, latihan itu digelar di tengah ketegangan antara Teheran dan Washington yang berupaya mencapai kesepakatan nuklir. Perwakilan Iran mengklaim ada kemajuan dalam negosiasi, namun Ayah Azan justru meningkatkan kehadiran militernya di Timur Tengah. Angkatan Laut Iran dan Rusia bermanuver di dekat kapal induk Amerika, Abraham Lincoln, yang dikirim Gedung Putih ke pantai Iran pada Januari 2026. Menurut saya, seperti tahun lalu saat Perang 12 Hari Amerika Serikat dan Israel berusaha membuat situasi makin rumit. Menurut sumber media Axios, Amerika Serikat hampir melancarkan kampanye militer besar di Timur Tengah. Menurut salah satu penasihat Presiden Trump, dia sudah bosan dengan konflik yang berkepanjangan dengan Iran, dan dalam perang yang mungkin terjadi pihak Amerika Serikat, Israel juga bisa ikut ambil bagian. Mereka saat ini masih mengandalkan diplomasi dan kesepakatan nuklir. Jadi sudah jelas Iran berupaya mengumpulkan senjata sebanyak mungkin untuk perang besar seperti itu. Namun jelas Tiongkok dan Rusia tidak ingin langsung berperang dengan Amerika demi Iran. Di sini saya akan berhenti sejenak. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like jika episode ini menarik dan bermanfaat bagi Anda. Anda juga bisa mendukung channel YouTube ini secara finansial melalui donasi atau langganan lewat tautan dan informasi di deskripsi video ini, atau melalui kode QR di layar Anda. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa. Bersambung